Demon Slayer yang dibawakan juga biasanya ini adalah defense item yang Iya. bakal dipegang. Betul sekali. Dan kali ini Turtle yang sudah datang, sudah siap juga pastinya untuk diinisiasi. Tapi Aura yang dimana mereka lebih unggul dari segi level, harusnya mereka lebih enak, tapi bottom lane Fluffy menjadi first blood ternyata. Dan kali ini kita melihat dimana Turtle terbuka, bakal kontes sepertinya untuk retribution dan berhasil diamankan oleh HIQ Spin-nya. Dipepet dua kolom dari Fitness Strike, di cancel ternyata oleh Boot. Masih bisa bertahankah kali ini mundur dan Boot yang harus menjadi korban tampaknya. Menjadi pertukaran 1-1. Namun keuntungan masih dipegang sama Aura Fire. Karena mereka berhasil dapetin top laner. Cewek. Ini ada, cewek! Ternyata masih bisa ditumbangkan oleh Kabuki. Wow, dan ini ada talent prediction by Axe, pastinya 3 untuk Aura dan 3 untuk Onyx Esports. Yes, tadi itu dia tadi kekuatan dari Heavy Spin Akai yang berhasil untuk menjepit Iya. dan tidak bisa kemana-mana lagi. Betul memang ya dari setupnya dengan tumbangnya Fluffy di awal, Onyx Esports mereka ada di atas angin. Iya, maksudnya dia dapat Turtle sama dapat 2. Ya itu dia keuntungannya juga. Demon Slayer yang sama-sama dipergunakan oleh kedua jungler ini. Gak ada perubahan yang berarti sebenarnya. Weapon Master ya tetap sama. Dan mungkin dari Demon Slayer-nya lah. Yang berbeda pasti Akai jauh lebih cepat dibandingkan dengan Benedetta. Tapi Kabuki bawa penetration. Sementara dari cewek lebih ke arah ini ya, physical damage ya kok. Iya, dia pakai belum master soalnya. Iya. Gak ada penetration. Ada penetration, tapi dia punya Weapon Master kan yang menambahkan 15%. 15% ya. Oke, dan sementara kali ini di area atas, lagi-lagi. Hai. Heavy spin dari seorang Hai, menjepit ke arah seorang Keyboy. Dan tournament memory dari seorang Kabuki. Berhasil menemukan cewek untuk yang kedua kalinya. Dan Bakal coba kami- dikejar, tapi ternyata lihat ini kekuatan dari Matilda. Ya, bisa ngebawa balik teman-temannya yang terlalu offside, balik lebih mundur. Iya, jadi enak banget buat ngedive-nya ya. Iya. Dia nabrak ke depan, tinggal dibawa balik lagi sama Godiva. Resikonya tuh jadi minim banget. Sementara kita lihat di top lane tadi lagi-lagi. Keuntungan untuk Aura, namun objektifnya ini kayaknya agak susah nggak sih? Om? Ya tapi aku penasaran sih pengen ngeliat dulu item dari Kairi sebenarnya. Dia defense atau dia attack. Atau hybrid. Ya atau Iya, hybrid. ada moltennya tapi Om. Ada Molten, kalau ada Molten defense item. Berarti kena defense ya, tapi kali ini lihat bakal dibuka satu buah Federal Ice Strike. Sementara Keyboy, Bocah. World Tarik. seorang bisa gede di ketat tahun. Lihat dari Onyx Zone, mereka mau coba untuk lawan kontes ke area totalnya. Hai ngebuka heavy spin, dan apakah setelah berhasil diamankan? Enggak, ternyata jatuh ke tangan seorang Keyboy. Bakal coba dipaksakan di fight-nya Fluffy. Masih punya flicker, masih bisa mundur Godiva. Bakal coba menarik terlebih dahulu pemain-pemain dari Onyx Esports sehingga Fluffy masih bisa mundur survive. Oke, ya, dan ada promo untuk Grab, jangan lupa, jangan terburu-buru teman-teman, masih ada 90% diskon untuk kalian yang mau pesen Grab. Iya, tapi cewek berhasil untuk ngedapetin platingan. Sementara di area mid-nya kali ini, ada Ice Strike dari Facehager. Berzoning pemain-pemain dari Onyx Esports. Sudah mulai terlihat 3 pemainnya. Hai bertemu kali ini dengan seorang Keyboy, tapi masih punya wall chance untuk mundur terlebih dahulu. Bakal coba dikejar, Godiva haus akan darah, namun ternyata tidak sanggup untuk mengejar terlalu jauh. Tidak mau terlalu overextend juga, daripada nanti ke pick off. Benar-benar temponya mulai menurun kali ini, di mana wall chance juga tadi dipakai untuk defensif ya. Iya, dan buat teman-teman yang sering kena wipe out, berarti kalian belum keramas pakai head and shoulder. Ya, berarti masih ketombean tuh ya. Jangan lupa keramas pakai head and shoulder, biar ke wipe out semua ketombenya. Tapi di area atas kali ini lagi-lagi Feather Ice Strike dibuka begitu saja. Hai, masih punya satu buah heavy spin. Ngelok pada cewek, namun ternyata cewek masih bisa survive. Bakal coba dibalikin tim fight-nya kali ini. Dikejar oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Sementara Facehager harus win by win terlebih dahulu. Dan tidak ada yang tumbang di area atas. Masih bisa bertahan, tapi Keyboy sudah melihat ada pergerakan dari seorang Hai. Panda ketemu sama Batu jadinya Panda batu. Panda Batu. Panda batu apa ini itu? Ya akhirnya, Hosan ternyata berhasil di pick off dengan Black Shoes yang belum ready pastinya. Bahkan ceweknya juga udah low banget. Gila, Kabuki sangat on fire di game kedua. Ya, menurut Kabuki memang ini udah jadi ya. Dari sisi itemnya, dari damage-nya juga. Karena tonopan memorinya ini bisa menutup untuk kill point dia. 3 didapetin oleh Kabuki. Sedangkan dari Onyx Esports, karena melihat kemungkinan bahwa Pakito ini sedang melakukan proxy minion. Mereka langsung masuk ke jungle-nya dan berhasil untuk mendapatkan juga orange buff dari Aura Fire. Jadi masih cukup aman dari gold game-nya. Nggak bakal jauh sama sekali. Tapi ini turtle penentu. Nah ini turtle penentu, turtle ketiga yang sudah mulai di kontes. Keyboy ingat punya wildcard, tapi Hai berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle objektif. Dan kali ini pemain-pemain dari Onyx Esports mereka mundur serentak. Sementara Fluffy bakal coba untuk menahan di area depan bertemu dengan Boot. Tapi sepertinya Aura, mereka mau paksain tim fight-nya kali ini langsung
headbutt ke arah serangan Kaki Boy berani gini. Ditutup dengan barrier 24 ke P7 dan bahkan Godiva mencoba untuk membackup kali ini Kabuki Boy. terlalu free di area belakangnya. Memberikan space yang begitu besar. Namun ternyata turretnya berhasil diamankan oleh Aura Fire. Oke, satu objektif akhirnya nih berhasil didapatkan yang ada di top lane barusan. Dan kalau dari tiga itu ternyata defense ya kan? Ya, ada Guardian Helm diambil oleh Kabuki ya. Berarti ini masih sama dari itemnya buat gangguan ya. Ya. Sama-sama bakal main defense dari marksman berarti yang bakal menjadi pembeda. Counter strike di OD sebentar lagi ada select juga. Ini Tapi buat Kabuki. kena tahun dari Godivanya, tapi nggak mau terlalu maksain juga karena pergerakan dari Fluffy ini udah mulai kelihatan. Jadi kalau Godiva yang ketarik dipaksa tim fight-nya, ini masih ada backup yang baik dari Aura Fire. Ada Facehugger juga di area backline-nya. Dan Onyx Esports mereka belum dapetin cara gimana langsung nyerang ke arah Facehugger nih. Karena positioning dari Facehugger ini masih bisa dibilang cukup baik ya. Benar. Sementara kalau Initiate ya, Initiate jujur dari Aura ini bener-bener mengandalkan hype banget. Karena kalau nggak ada hype, inisiasinya tuh susah. Karena Fluffy kita Selalu. tahu, dia flanking, dia motong minion. Iya. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba dia maju untuk ngebuka perang. Sementara dari Onyx tuh lumayan banyak, punya Iya. Grok dan juga yang lainnya. Tapi Kabuki nggak sayang Tonapart Memory sih. Dia ngebuka langsung Tonapart Memory-nya dan bahkan nge-clear minus cepat mungkin biar dia bisa eksploitasi sama pemain-pemain Aura Fire lainnya. Mereka bisa lebih memaksimalkan gimana objektif di lini lainnya. Ya, lalu tuh di top lane-nya, Fluffy udah jauh banget tuh nge-push di top lane. Iya. Ini Fluffy udah main sampai terlalu jauh dan bahkan informasinya mapnya jadi terang banget buat Aura Fire. Iya, dan ini jadi keuntungan nanti ketika tim fight. Kenapa? Karena akan ada 5 player yang siap untuk perang dari Aura Fire. Ini Boots jadi kerja keras nih. Ini aku kayak ngeliat Aura Fire di game pertama. Fluffy yang mungkin sibuk banget untuk nge-cover, sekarang kejadian di Onyx Esports. Ya, di mana Butch yang memang juga harus bekerja keras, tapi Onyx Esports potensi mereka bakal masuk di late game. Karena Friend Green dengan full item itu baru free. Karena dengan separuh spawn dia itu masih cukup tipis. Tipis ya. Barisan Squishy Hero, saya. Aduh, kalau Oh. ngomongin soal late game ya, Aura itu di late game banyak banget sering melakukan blunder, sering banyak misplay di late game-nya. Di early-nya mereka kuat, kayak banyak banget momen dari Aura itu terkena comeback dari banyaknya tim yang melawan mereka. Iya, tapi ini menjadi pertanyaan ya, apakah kedua tim akan bermain lebih disiplin nanti di area late game-nya? Sementara Lord kali ini sudah mulai di-poke juga oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dan terkena stun Kabuki. Kabuki yang keculik di area mid. Masih punya aplikasi untuk bawa ke daerah strike. Hai, maju ke area depan dengan heavy Heavy spin-nya. Connect orang Keyboy kali ini Son mencoba untuk membackup, namun ternyata damage-nya masih belum cukup. Dan bahkan satu pemain terculik yaitu Keyboy. Ini akan ngebuka potensi dari Aura Fire untuk mengamankan Lord yang pertama. Wah, ini kayaknya free sih, tapi kalau kita lihat Kairi sudah mulai sneaky-picky. Berhasil di pick up di bagian lain dan kali ini Kairi siap untuk melakukan pencarian nampaknya dan retribution. Masih bisa diamankan oleh Kairi. Oh my god, Kairi kali ini mencoba painting lebih banyak untuk Onyx Esports. Dan ini untungnya masih Lord yang pertama, Lin. Untungnya belum enhance ya. Tapi ini yang ngebuat Kairi jadi MVP regular season kita. On point retribution, Alecto final blow dibuka. Benar-benar gak mau memberikan kesempatan untuk Keyboy pulang kali ini. Facehugger gak mau coba untuk mengejar, hanya memberikan pop aja. Sementara hanya ini udah sibuk main sama Purple Buff bersama dengan Good. Ini flankingnya Fluffy sudah siap banget ya. Diambil. Wow, ini purple buff-nya dicuri lagi, semakin menambah keuntungan pastinya dengan keunggulan 3.000. Gak terlalu besar sebenarnya, tapi ini ya paling nggak satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan juga untuk paling nambrakin Inem Tarot mungkin, atau nunggu Lord selanjutnya. Ini kalau Aura Fire backup bisa tetap snowballing sampai nanti mungkin di menit 13-14 ya. Ini kemungkinan game kedua mereka bisa dapetin sih. Ya. Dan juga Blade Armor yang sudah disecure oleh Hai ini yang membuat Beatrix-nya harus punya item gain line. Oke, Sans mulai datang kali ini, tapi di area belakangnya lihat Keyboy. Mencoba untuk menumbangkan Kabuki. Cewek berhasil untuk menumbangkannya, tapi kali ini Wildcard dia connect. Tapi Hai gak bisa ngelok ke siapa-siapa. Penyimpadannya bakal dipisahkan begitu saja, tapi cewek tumbang. Fluffy
Fluffy masih mau lebih. Putri bakal menjadi incaran. Kairi mau datang tapi sedikit terlambat. Put hilang begitu saja. Kairi bakal mundur. Sans juga bersama Flicker. Ibu tapi Flicker. Dari seorang Fluffy. Gak akan membiarkan seorang Sans pulang begitu nyaman. Tapi ternyata backup dari Kairi kali ini yang membuat pemain-pemain dari Onyx Esports masih bisa bertahan. Waduh, Fluffy-nya masuk bahkan ke bagian dalam base-nya Onyx. Dan ya ini otomatis dengan flicker yang udah kebuang ya. Dari keduanya, Fluffy buang flicker oke, tapi Sans-nya juga ngebuang flicker. Yang kita tahu dengan gameplaynya Sans, yang sering banget all in Black Shoes. Menurut aku ini menjadi salah satu ancaman ketika dia nggak punya flicker. Ya, dia butuh banget untuk flicker untuk escape kedua dia. Iya. Misalnya setelah Black Shoes yang dipakai, itu ada orang yang nungguin dia juga. Di Iya. flicker, kartu kunci, tapi sedang masa cooldown, sementara untuk lore-nya lagi di-block oleh Aura Fire. Tapi yang seru pastinya, Fluffy ini flankingnya dia, bagaimana cara dia Dahsyat, untuk gunting di belakang. Ini impact-nya besar banget. Siapapun yang nyebrang di depan mata dia itu pasti bisa dipanis. Tapi kali ini dari Onyx Esports mengetahui tentu ini Lord yang penting yang harus diamankan. Apakah Kairi akan muncul kembali sementara 4 pemain dari Aura Fire sudah mulai Fluffy. bersiap dan Fluffy bakal memotong terlebih dahulu dari area blind spotnya Kairi. Wow, tugas yang penting dan informasi sudah didapatkan. Kabuki sudah terlihat di area mid-nya. Waduh, Dan top lane. Kairi bakal coba untuk menahan dan Fluffy lihat dia begitu mencoba untuk bermain lebih. Bisa Wah. dibilang pintar ya, karena dia kasih pressure, kasih di oleh Onyx. Tapi kali ini Aura Fire mereka mencoba mengincar ke arah seorang Sans. Tapi Kairi sendirian, Godiva, Zerwingle connect ke arah seorang Sans. Tapi Kairi kali ini mencoba untuk menahan di area depan, masih cukup tanky. Dari Godiva dan Facehugger memberikan backup yang sangat baik dengan satu buah Feather Ice Strike. Tapi itu kan jadi info, tidak akan ada Feather Ice Strike, tidak akan ada high ground untuk Facehugger selama dalam waktu beberapa detik ke depan. Dan kembali terjadi lagi, di mana Fluffy-nya coba untuk nge-up di bagian top lane, sementara Lord-nya selalu di setup terus-menerus dipegang oleh Aura walaupun ada bayang-bayang dari Kimbo yang selalu menghantui. Iya, ini Fluffy-nya sebenarnya coba untuk buying time, tapi Godiva seseling egal ke arah seorang cewek. Ceweknya sendirian ternyata tidak ada yang menemani. Sementara kali ini pemain-pemain dari Aura Fire mereka bakal langsung komit ke area Lord-nya. Tapi ingat, ada Kairi, masih punya Phantom Slice, masih punya satu buah Telepano Blow. Kairi. Dan Kairi maju ke area depan Kairi. kali ini. Kairi! Oh my God! This guy! Oh my God, lagi-lagi mencuri Lord-nya. Dan bahkan Aura Fire mereka harus paksain team fight-nya. Tapi pemain-pemain dari Onyx Esports, mereka tahu mereka nggak mau diajak team fight. Bakal mundur serentak dari Onyx Esports. Well, 2 kali berturut-turut. Bukan sesuatu yang baik untuk Aura. Kali ini mulai mengejar lagi nih dari goldnya. Onyx yang sempat tertinggal hingga 5.000 gold. Kali ini udah mempersempit lagi ketertinggalannya dan bahkan dengan Lord kali ini yang udah di enhance seharusnya bisa mendobrak bagian bestarat dari Aura Fire. Ya, setup Lord yang begitu lama ya, yang sudah dilakukan Iya. oleh Aura Fire. Jadi sia-sia akhirnya. Memang mereka berhasil untuk motong, mereka bisa dapetin cewek, tapi mereka kehilangan Lord. Itu mahal banget, reset semuanya, gold yang tadi defisit dari 3.600 seperti sekarang. Ini bisa dikejar Onyx Esports dengan cukup cepat. Tapi ini untung belum Lord Evolve ya. Jadi Tapi harusnya punya charge ya. punya charge, tapi masih bisa ditahan, harus dipotong sih sama Aura Fire. Sembari kali ini Kiboy bakal menghantam terlebih dahulu cari informasi. Sembari Kairi bakal memotong lane di area atas. Dan cewek lebih berfokus untuk dapetin turut objektif hitnya. Bener sih, ini kalau yang dilakukan oleh Onyx lumayan benar karena vision di mid ini benar-benar penting juga. Namun top lane, Wacar sepertinya Oh, no. menabrak satu targetnya itu Fluffy, mortalnya pecah, langsung dikasih face spin defensif dan Kairi yang terjepit Hey. masih bisa mundur juga dan masih bisa selamat dari keduanya. Masih bisa selamat dan bahkan Fluffy udah kehilangan immortality-nya. Ini pertanda sekarang cewek kayaknya udah mulai berasa nih dari segi damage-nya kok. Memecahkan immortal dari Fluffy. Dan mungkin Alec Tovanoglu juga, atau bahkan dari Ivor on Eye tadi ya, yang berulang kali bisa menyelamatkan. Jadi Benedetta sebenarnya bukan target yang menarik kalau memang heavy spin ready dari Hyde. Apalagi dia bikin defense. Iya. 1 menit lagi menuju lot yang berikutnya. Boy, Namun Kiboy. sepertinya dari Onyx Esports mereka mau paksain tiba di area mid. Kiboy sudah mulai tertek dan kali ini Sapling Eagle-nya connect. Bahkan Flicker. fight-nya Flicker Rebounding. digunakan tapi ternyata tahunnya connect dan Fluffy maju ke area depan. Knockout strike dengan 2 pemain. Kairi mencoba untuk membantu di area depan. Namun ternyata dari kedua belah tim mereka hanya memberikan poke damage saja. Tidak henti-hentinya dari kedua belah tim kali ini. Sementara ini Aura Fire
Fire pun mereka udah mulai kelihatan ketar-ketir, Lim. Ya, temponya kali ini agak sedikit diturunin karena tadi menurut aku jujur adalah overcommit untuk flickernya Fluffy sendiri. Iya, dan damage dealt by Axe di sini, Face Hunter masih bersama Fluffy bahkan masih jadi dua yang terkuat nih kok. Ya, Fluffy, ya jelas saja dia bisa besar seperti itu karena dia berani banget untuk tampil agresif. Flicker dibuat Flicker jab. aja itu ngeri banget. Jab, hilang. Cuman ini Aura ya, Aura harus menemukan masalah solusi nih dari masalah Lordnya mereka. 2 kali kecurian, ini nggak bagus banget. Apalagi Lord ketiga nanti adalah Lord NH, iya Evolve. Ini jadi Onyx jadi lebih pede sih, apalagi Kairi dengan Retribution yang selalu bisa dibilang selalu ada ya. Setiap kali dia mau coba untuk kontes ke area Lordnya. Ini malah Aura ketika ngeliat Kairi udah mulai muncul di area Lord, wah udah mulai, waduh ini Retribution mana nih retrinya, dan ini adalah Lord Evolve-nya. Ya, dan bahkan Kairi nih yang mulai ngepok duluan buat Lordnya. Karena memang ketika ada Lord dan juga masih ada Kairi, ini masih langsung chance-nya. Untuk menang Besar retri ini banget. 50-50 jatuhnya. Mungkin mirip lah dengan Balmond. Dan juga lah lebih besar bahkan kalau Balmond kan. Iya. Kalau kita start dari Lordnya. Karena dia ada an eye for eye yang bisa nahan hit spin-nya kan. Dia buka satu buah Feather Aztec terlebih dahulu, berarti ini Lordnya harus ditarik ulur nih Nah, sama jadi set, Aura jadi set. Fire. Di reset akhirnya. Tapi Enji bilang, oh ini jangan galak-galak. Aura kan mau M4 gantian dong. Bisa gantian. Bisa gantian ya. Besok top Oke. poin aja lah buat Ember ya. Oke, dan kali ini Lordnya masih di PHP-in juga ya. Masih dicicil-cicil. Dan lihat pergerakan dari Fluffy. Lagi-lagi masih melakukan yang hal sama. Tapi aku jadi ingat kemarin juga ada yang kayak gini kalau nggak salah. Siapa ya? Oh, ini Moreno ya. Rata-rata Sorry. Pakito, Rata-rata gini nggak? sorry Zo. Torizo. Dia Memang Pakito ini adalah power dari Pakito di XP Lane. Dia cepet banget Clear untuk minnya clear-nya, cepet. join-nya juga cepet. Namun yang berbeda dengan Fluffy adalah dia cukup berani dan sekalinya dia mau maju, dia langsung all in. Itulah Fluffy. itu Fluffy ya. Tapi kali ini Aura Fire mereka juga masih berhati-hati banget untuk melakukan inisiasi ke area Lord. Apalagi nih Lord Evolve di menit yang hampir menyentuh menit ke-20. Dan gimana caranya kali ini pemain-pemain dari Onyx Esports mereka coba untuk clear minionnya dulu nih. Ini landingnya harus dibetin. Tapi kali ini di all in, Godiva, Circling Eagle connect ke arah serang tas. Udah nggak ada Black Steel kali high langsung muter. Nah, tapi ternyata Kairi dia masih bisa mundur terlebih belakang. Tapi ternyata di area belakang Kabuki. Immortality pecah kali ini. Kabuki tidak bisa bertahan. Tumbang di tangan Sang. Dan bahkan Onyx Esports mencoba untuk balikin keadaan ini. Immortality pecah dari Godiva. Masih bisa mundur guiding win. Sang flicker maju ke area depan dan membalaskan semua kematian Karena tahu. di tangan seorang Sang. Godiva hilang dan Onyx Esports mereka masih mau coba untuk memberikan kesempatan kali ini Fluffy. kepada Fluffy. Tapi tahun ditarik begitu saja, Fluffy-nya terjebak masih punya immortality, tapi ternyata Oke. dengan strike Sansnya immortal pecah. Fluffy masih bisa bertahan ternyata, tapi lihat di area midnya ada high. Dia mencoba buying time terlebih dahulu, tapi Onyx Esports mereka masih bisa Waduh, untuk mengamankan wacar. satu buah lotnya. Oke, Fluffy kali ini belum berhenti. Langsung menyerang kembali dengan jetnya. Masih ada Immortal Oh, juga yang Fluffy. melindungi dan kali ini Hai datang. Bisakah untuk meng-cover? Ternyata tidak. Fluffy harus tumbang. Terlalu memaksakan sih aku bilang itu di area bawah. Udah sulit banget meskipun kayak dia berhasil pecahin immortalnya stun. Tapi ingat loh, ini ada Boots yang nge-taunt. Dan dia berkali-kali ketarik sama taunting dari seorang Boots. Bener, CC-nya banyak banget gitu kan. Dan ya tadi yang aku suka adalah high-nya. High-nya dia langsung motong di tengah. Karena dia tahu oke udah gak bisa perang lagi nih. Dan Fluffy ditugaskan untuk buying time tadi. Oke, sekarang defensif akan dilakukan oleh Aura Fire. Potnya udah mulai berjalan ke area atas dan Hai mencoba clear minion terlebih dahulu di area bawah karena Onyx Esports mereka mau jalani 3 lini serentak. Dan tipikal dari Aura Fire mereka selalu berani untuk ajak timpat sebelum lordnya masuk ke perkarangan. Tapi kayaknya nggak akan untuk di game ini deh. Tergantung momen juga sih. Karena momen dari Aura itu kadang-kadang ajaib loh. Iya, oke, Hai terpok begitu banyak dan bahkan kali ini Kabuki. dibuka begitu saja Kabuki. Di area belakangnya sendirian, Hai nggak bisa untuk mengeluarkan seorang Kairi. Dan kali ini semua inhibitor dilucuti begitu saja. Aura Fire mereka harus mulai berhati-hati kali ini. Onyx Esports sudah mulai masuk. Hai menahan di area depan. Dan bahkan Kabuki bakal coba di cover oleh seorang Fluffy. Wacar. Satu buah wildcard dari seorang Kabuki. Connect ke arah seorang Fluffy.